Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Ibu Ungki. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melaksanakan praktikum menggunakan aplikasi Virtual Lab Electricity pada materi listrik dinamis. Jadi, dengan adanya Virtual Lab ini, kalian tidak perlu lagi hadir di laboratorium untuk praktikum. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ya, yang tidak memungkinkan untuk kita praktikum di sekolah. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan yaitu menginstal aplikasi Virtual Lab ini di laptop atau komputer kalian masing-masing. Jadi caranya sama dengan menginstal aplikasi-aplikasi pada umumnya ya. Nah, sekarang kita cari dulu aplikasi yang akan kita install. Ini, nah ini kita klik 2 kali. Selanjutnya, oke, kita tunggu sampai dia muncul kotak dialog berikutnya. Oke, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Langsung saja kita pilih next. Next lagi. Next. Oke, kalau muncul seperti ini berarti kita finish. Nah, setelah itu kita cari aplikasi yang sudah terinstall di laptop atau komputer. Nah, ini namanya Pintar Virtual Lab Electricity. Itu kita klik 2 kali. Nanti kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti aplikasi Virtual Lab-nya sudah bisa digunakan. Jadi, pada Virtual Lab ini ada banyak komponen yang bisa kita gunakan ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri di sini. Nah, yang pertama kita maximize dulu. Nah, yang pertama ada baterai. Nah, di sini sebenarnya ada 4, cuman yang bisa kita gunakan yang kedua ya. Oke. Selanjutnya komponen ada lampu, ada bel, ada radio dan seterusnya. Cuman yang bisa kita gunakan di sini hanya 2 komponen, yaitu lampu dengan bel. Selanjutnya ada berbagai macam jenis saklar. Tapi di sini yang bisa kita gunakan hanya ada 2 jenis saklar saja. Oke, ini ada konektor dengan berbagai macam model. Ada model T, model Y, dan model cross. Selanjutnya ada resistor. Nah, ini carbon composition itu resistor. Rheostat juga masih dalam jenis resistor. Di sini ada resistor box dan shunt. Jadi ada 4 komponen yang bisa kita gunakan. Selanjutnya di bawah itu ada timer, tapi sayangnya ini tidak terbuka ya komponennya, jadi tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya ada multimeter. Nah, multimeter ini yaitu alat yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur arus, tegangan, hambatan, maupun digunakan untuk sebagai alat galvanometer. Oke. Nah, yang di bawah sini itu ada teks. Nah, di sini nanti kalian bisa ketik atau tulis nama kalian atau mau tulis judul dari rangkaian kalian, jadi terserah. Oke. Jadi itu dia beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk praktikum. Nah, sekarang kita coba buat rangkaian listriknya ya. Nah, yang pertama kita buat rangkaian seri dulu. Oke. Nah, ini tadi ada teks. Nah, saya tulis dulu judulnya. Misalnya kita buat rangkaian seri. Nah, di sini kalian bisa ubah fontnya, bisa ubah jenis font, font style, dan size. Mau ubah warna juga bisa. Nah, kita langsung saja, lalu pilih OK. Nah, di sini nanti muncul judul rangkaian seri. Oke, kita buat dulu rangkaian serinya. Di sini saya mau merangkai lampu. Oke.
ini lampunya saya rangkai seri. Kalau mau cepat, langsung saja di copy paste ya komponennya. Nah, di sini saya menggunakan 3 lampu. Ini akan saya susun. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan dari lampu satu ke lampu yang lain itu kita cukup menarik seperti ini. Nanti jadinya seperti kabel penghubung gitu. Nah, ini kita sambung lagi. Selanjutnya kita pasang sumber tegangan. Nah, kita hubungkan ke sini. Oke, nah setelah terhubung seperti itu ya kita rapikan supaya lebih rapi kelihatan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau cek dulu lampunya nyala atau tidak. Nah, kalian bisa pilih tanda panah yang ada di bawah sini. Nah, lampunya nyala ya. Nah, sekarang jadi pada komponen ini kalian bisa otak-atik. Nah, misalnya tegangan di sumber tegangannya atau di baterainya kalian mau ubah misalnya jadi 6 volt. Nah, tinggal ganti saja. Nah, lagi, oh ternyata lampunya tidak menyala. Kira-kira kenapa? Mungkin karena tegangannya terlalu rendah ya. Coba kita ganti jadi 20 volt. Nah, ternyata nyala lampunya lebih terang. Jadi seperti itu. Nah, di lampunya ini juga kalian bisa ubah. Misalnya kalian mau dia berapa watt, terus tegangannya berapa, mau ubah warna lampunya pun bisa seperti itu. Nah, tinggal kalian pilih di sini. Oke, bisa ya. Nah, begitupun dengan kabel penghubungnya, kalian tinggal klik 2 kali, nanti akan muncul pilihan warna. Kalau kalian mau pilih warna apa untuk kabelnya. Oke, jadi itu terserah sesuai kreasi kalian. Nah, itu tadi untuk rangkaian seri. Nah, sekarang kita mau buat lagi rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Oke, coba kita buat ya rangkaian paralel. Oke. Rangkaian yang kedua kita pasang pakai lampu lagi, contohnya seperti ini. Oke, kita pakai 3 lampu. Nah, untuk menghubungkan antar 3 lampu ini kan tidak bisa hanya menggunakan kabel penghubung. Nah, di sini kita manfaatkan konektor. Nah, saya mau pakai konektor yang model T. Oke, saya klik di sini. Nah, untuk mengubah posisi atau arah dari konektor ini, kalian tinggal pilih spasi di keyboard. Tuh. Nah, ini ubah, terus di copy paste untuk konektor yang sebelah sini. Nah, ini kita hubungkan ke lampu. Oke. Selanjutnya ini masih kita butuhkan konektor. Kita letakkan di sebelah sini. Oke. Ini salah paham ya. Kalau mau dihapus kabelnya, tinggal pilih lalu pilih delete di keyboard. Nah, sekarang ini kita hubungkan. Nanti modelnya seperti ini. Jadi kalau kalian mau rapikan supaya bagus kelihatan, nah boleh ya. Sekarang kita
tambahkan sumber tegangan. Oke, baterai kita hubungkan ke sini. Sekarang kita cek lampunya nyala atau tidak. Oke, itu tandanya berarti lampunya pecah ya. Sekarang kita ganti, mungkin tegangannya terlalu tinggi. Kita ganti jadi 6 volt. Coba nyala apa tidak. Ternyata lampunya menyala. Oke, kalau kalian mau kreasikan, mau ditambahkan saklar di rangkaiannya, boleh. Ini kita hapus dulu kabelnya, lalu kita hubungkan kembali seperti ini. Oke, kita rapikan. Oke, seperti itu ya caranya. Tuh, kita on off. Nah, sekarang ini tadi sudah menyala. Kalian mau tambahkan saklar di rangkaian paralel juga bisa. Oke, kita tambahkan saklarnya. Kita hapus dulu kabelnya, baru nanti kita hubungkan kembali. Oke, seperti ini. Nah, oke, kita on kan, ternyata lampunya menyala. Oke, berarti rangkaiannya sudah benar. Nah, sekarang jadi sama seperti penjelasan pada rangkaian seri tadi. Jadi pada tegangannya ini bisa kita ubah. Kalau misalnya di sini kan lampunya dia hanya bisa sampai 6 volt. Jadi kalau dia lebih dari 6 volt, maka pasti lampunya akan pecah. Oke, tapi kalau terlalu rendah juga tegangannya, pasti lampunya tidak bisa menyala. Seperti itu ya. Begitupun tadi dengan rangkaian seri. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur arus listrik maupun tegangan pada rangkaian ini? Nah, sekarang kita coba menggunakan alat yaitu multimeter. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa untuk mengukur arus, jadi arus itu kan nama alatnya ampermeter. Nah, ampermeter ini harus disusun secara seri dalam rangkaian. Jadi di sini kita klik 2 kali. Nah, kalian bisa pilih ini multimeternya akan digunakan untuk mengukur apa. Kalau misalnya digunakan untuk mengukur arus, berarti di sini kita pilih ampermeter atau ammeter, sama ya. Kalau untuk mengukur tegangan berarti voltmeter, mengukur hambatan berarti ohmmeter. Kalau kita mau cari tahu apakah di rangkaian ini ada arus atau tidak, berarti kita pilih galvanometer. Oke. Nah, karena kita mau mengukur arus, berarti kita pilih ammeter. Oke, jadi kita pilih oke. Nah, di sini kita pasang secara seri dalam rangkaian. Oke. Kita hubungkan. Kita geser sedikit lampunya supaya lebih rapi ya. Oke, ini kita hubungkan ke sumber tegangan. Nah, sekarang kita cek apakah berhasil diukur arus listriknya. Oke, jadi ternyata pada rangkaian seri ini arus yang terukur itu adalah sebesar 0,33. Jadi kalau dibandingkan dengan kita praktek secara langsung, ini kan sudah digital ya, jadi langsung tertera nilainya, nilai pengukurannya. Tidak sama kalau kita praktik di sekolah, di laboratorium, itu menggunakan alat yang harus dihitung dulu skala atas, skala bawah, nanti hasilnya dihitung, hasilnya berapa. Nah, kalau ini karena dia sudah digital, jadi hasil pengukurannya langsung terbaca. Nah, sekarang kita coba di rangkaian paralel. Kita mau hitung arus
Ya. Nah, ini kita hubungkan juga di sini. Oke. Ini kalau kalian bikin misalkan lebih rapi daripada yang ini ya, karena ini hanya contoh. Oke. Kita nyalakan. Oke. Ternyata arus yang terukur pada rangkaian ini adalah sebesar 0,90 ampere. Nah, gitu. Jadi alat ini ampermeter itu harus disusun secara seri pada rangkaian. Seperti itu ya. Sekarang kita coba ukur tegangannya. Nah, kebalikannya, kalau voltmeter itu ketika kita mengukur tegangan harus disusun secara paralel pada rangkaian. Jadi contohnya kalau kita mau mengukur tegangan pada lampu yang disusun secara seri, tentunya kita harus membutuhkan yang namanya konektor. Oke. Kita susun. Ini kabelnya dihapus dulu. Kita hubungkan kembali. Ini kita pindahkan judulnya ya. Oke. Sebelum itu kita ubah dulu pada multimeter menjadi voltmeter. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu kita sambungkan. Ini oke, coba kita cek. Oke, kalian bisa lihat di sini hasil tegangan yang terukur itu adalah minus 20,00. Nah, kalau minus berarti ada kabel yang tertukar. Coba kita hapus, kita ganti dulu. Coba kita ganti dia ke sebelah sini. Oke. Yang ini kita hubungkan dia di sebelah sini. Coba. Kita cek. Di sini sudah terukur tegangan dan arusnya. Kalau arusnya itu terbaca 0,33, sedangkan tegangan pada rangkaian ini adalah 20,00. Nah, sekarang kita coba di rangkaian paralel. Ini kan sudah ada ampermeternya, kita sudah ukur arusnya. Sekarang coba kita ukur tegangannya. Oke. Kita masih gunakan konektor. Kita geser dulu. Kita masukkan voltmeternya. Tinggal dirapikan. Oke. Nah, kita cek lagi. Tegangan yang masuk pada rangkaian paralel ini adalah sebesar 6,00, sedangkan arusnya adalah 0,90. Oke, jadi seperti itu cara menggunakan aplikasi Virtual Lab ini. Kalau mau coba menggunakan bel juga bisa.
Misalnya, coba kita kasih contoh dulu. Kita susun belnya, kita susun dua saja. Ini kita rangkai secara seri, kita hubungkan, lalu kita berikan sumber tegangan. Oke. Nah, kita coba. Ternyata ada kesalahan kalau seperti itu. Kita lihat dulu kira-kira salahnya di mana. Oh, ternyata di sini di belnya harus ditambahkan hambatan. Coba kita ubah jadi 3 ohm. Lalu pilih oke. Kita cek kembali. Oke, berarti sudah nyala belnya ya. Jadi seperti itu caranya. Kalian bisa ubah, mau ditambahkan hambatan di sini, tinggal diklik 2 kali lalu masukkan nilainya. Oke, seperti itu. Jadi demikian tutorial praktikum menggunakan Virtual Lab Electricity. Semoga bisa dipahami dengan baik penjelasannya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.